Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kalian semua sehat? Oke, alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, dipimpin teman-temannya. Oke, alhamdulillah. Kemudian kita kan udah berdoa. Nah, selanjutnya ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap tanah air. Nah, untuk Mbak Izumi, tolong dipimpin di depan. Airku darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih Mbak Izumi, silakan duduk kembali. Nah, sebelum itu saya presensi terlebih dahulu. Aldiano Randy, Anissa Nur, Astuti Kirana, Aulia Asia, Hesna, Izumi, Lilis Farida. Oh ya, oke, hadir. Nah, ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita belajar tentang apa? Konsep dasar bisnis. Nah, dari konsep dasar bisnis itu ada apa aja kemarin? Ada pengertian. Nah, kalau dari pengertian, ada yang masih ingat nggak apa itu pengertian dari bisnis? Apa? Coba Mbak Kirana. Benar sekali. Nah, kemudian ada lagi yang masih ingat apa itu bisnis? Paul. Benar. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis dari bisnis lah. Jenis-jenis bisnis itu akan ada ya, apa aja? Benar. Kalau usaha. Nah, kalau dari jenis-jenis usaha, kalau dari skala usaha itu ada apa aja? Benar sekali. Nah, kemudian ada elemen-elemen bisnis. Nah, elemen-elemen bisnis itu ada berapa? 7. Ada apa aja? Benar. Nah, tadi kan di elemen-elemen bisnis itu ada produksi dan distribusi. Nah, kalau produksi itu apa? Kalau yang distribusi? Kalian masih ingat semua ya. Nah, jadi materi kita hari ini itu berhubungan dengan materi minggu lalu, yang mana materi itu adalah konsep dan struktur dasar bisnis retail. Nah,
Jadi hari ini tuh kita akan membahas mengenai konsep dan struktur dasar bisnis retail. Nah, tujuan agar kalian itu mampu memahami apa itu konsep dari bisnis retail. Nah, yang kedua itu agar kalian itu juga memahami struktur dasar bisnis retail serta karakteristiknya. Nah, mungkin kita langsung masuk ke materi hari ini aja ya. Nah, jadi ini tuh konsep dan struktur dasar bisnis retail. Yang pertama itu ada bisnis retail. Nah, jadi bisnis retail itu adalah usaha atau usaha yang menjual dijual secara eceran atau satuan. Nah, ini itu biasanya dijual kepada konsumen akhir untuk konsumsi secara pribadi. Nah, kemudian yang kedua ada apa? Coba dibuka. Oke, jenis-jenis bisnis. Nah, di jenis-jenis bisnis retail ini ada apa aja? Kemudian, lalu selanjutnya, yang terakhir ya, ada apa? Nah, yang pertama itu ada hypermarket. Jadi hypermarket itu adalah jenis usaha yang menjual seluruh produk seperti produk primer, sekunder, atau tersier. Nah, kemudian hypermarket ini usahanya itu relatif lebih besar atau lebih luas dari toko-toko retail yang lain. Nah, kemudian ada supermarket. Nah, supermarket ini menjual primer atau pokok. Nah, biasanya itu menjual seperti daging, ada sayuran, terus ada makanan-makanan instan. Nah, kemudian yang di ketiga ini ada minimarket. Jadi minimarket itu usahanya itu menjual produk-produk seluruh produk, tapi skala usahanya itu relatif lebih kecil. Jadi konsumen itu bisa langsung mencari yang ingin dibeli di minimarket itu apa. Nah, kemudian ketika udah menemukan itu bisa langsung membayar ke kasir. Jadi skala usahanya itu relatif lebih kecil. Nah, kemudian yang keempat itu ada department store. Nah, kalau department store ini apa? Oke, benar. Jadi department store ini beberapa layanan. Nah, layanan itu seperti jual pakaian, tas, topi, atau dan sebagainya. Nah, kemudian yang kelima ini ada convenience store. Nah, toko usaha retail ini tuh biasanya menjual produk-produk yang instan atau yang ready to eat, sehingga konsumen itu biasanya suka ke convenience store itu karena biasanya 24 jam ya bukanya. Nah, kemudian di sini tuh juga menjual snack-snack atau jajanan. Nah, kemudian ada specialty store. Jadi specialty store itu menjual produk yang hanya produk-produk tertentu seperti produk kosmetik, seperti optik. Kemudian ada juga kayak semacam kayak laptop gitu. Nah, kemudian dari sini apa udah paham semua? Nah, kalau udah paham tadi convenience store itu apa? Nah, kalau contohnya apa? Lawson, oke. Nah, kalau minimarket itu apa? Oke, benar sekali. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Jadi materi selanjutnya itu ada unsur-unsur dari bisnis retail. Nah, yang pertama ada apa? Nah, yang kedua, kemudian menjalankan. Selanjutnya
Oke, nah jadi di dalam unsur-unsur bisnis retail ini ada 5. Yang pertama itu ada menjalin hubungan baik. Jadi kita sebagai pengusaha retail itu harus bisa menjalin hubungan baik dengan para pelanggan. Jadi kita itu harus bersikap ramah, dan ketika kita memberikan informasi itu harus bisa menggunakan tutur kata yang baik. Terus kemudian ada mempermudah proses berbelanja. Nah, jadi kita itu ketika menjual produk itu harus meletakkan produk-produk kita itu yang mudah dijangkau oleh konsumen, sehingga konsumen itu tidak kesulitan mencari. Nah, kemudian yang ketiga itu ada menjalankan operasional retail dengan sempurna. Nah, kalau yang dari ketiga ini apa? Oke, nah jadi ini kita itu harus memastikan stok-stok yang kita jual itu tersedia. Jadi ketika ada konsumen bertanya, kita itu bisa menjawab stok apa yang masih tersedia atau stoknya itu lagi sedang kosong. Kemudian yang keempat itu memiliki brand unik. Nah, jadi kita itu harus menciptakan suatu brand atau kemasan yang unik agar konsumen itu bisa mengingat produk kita, atau agar brand kita itu bisa berkesan oleh konsumen. Nah, kemudian yang kelima ini ada penanganan masalah. Nah, kita sebagai pelaku usaha itu harus bisa menangani masalah. Jadi kita itu nggak boleh menangani masalah itu dengan emosi. Jadi ketika kita ada konflik dengan pelanggan, itu kita harus bisa menangani dengan baik. Kemudian yang selanjutnya ada apa? Karakteristik. Yang pertama ada apa? Kemudian yang ketiga. Nah karakteristik bisnis retail itu ada 3. Yang pertama itu kuantitas kecil. Jadi bisnis retail itu identik dengan penjualan produk yang produk-produknya itu dengan kuantitas yang sedikit. Jadi pasti lebih besar, beda dengan kayak hypermarket, supermarket gitu. Nah, kemudian pembelian impulsif. Jadi kita sebagai pengusaha retail itu menjual produk dan menyediakan harga itu yang menarik konsumen, agar konsumen itu tertarik dengan produk kita meski konsumen itu tidak perlukan. Nah, kemudian kondisi toko. Nah, kondisi toko itu apa? Oke, benar sekali. Nah, ada karakteristik bisnis retail, ada yang ditanyakan? Oke, udah paham ya. Selanjutnya itu ada paradigma bisnis retail. Oke. Nah, paradigma bisnis retail itu ada 2 ya. Yang pertama itu ada bisnis retail modern. Jadi bisnis retail modern itu sudah menggunakan di dalam penjualannya. Nah, biasanya bisnis retail itu lebih modern, jadi kayak dia tuh difasilitasi dengan kayak AC, lift, atau parkiran yang luas. Nah, kemudian bisnis retail itu pembayarannya itu sudah menggunakan kris, kayak kris, terus bisa m-banking, jadi secara online. Nah, kemudian yang kedua itu ada bisnis retail tradisional. Nah, bisnis retail tradisional itu tentunya sangat berbeda sekali dengan retail modern. Nah, kalau tradisional ini masih didukung dengan fasilitas yang ada, jadi secara sederhana gitu. Nah, kemudian untuk tradisional itu sistem pembayarannya itu masih secara tunai, atau bahkan hingga sekarang itu masih ada yang tawar-menawar gitu. Nah, kalau dari paradigma ini, yang nomor 1 itu ciri-cirinya apa? Oke, fasilitasnya lengkap. Nah, kemudian yang kedua, ciri-cirinya apa? Nah, dari materi kita yang udah kita pelajarin hari ini itu kalian udah paham semua atau ada yang
perlu ditanyakan? Oke, tadi apa pengertian dari bisnis retail? Oke, ada lagi. Oh, oke, silakan. Benar. Nah, tepuk tangan dong untuk teman kalian. Selanjutnya tadi habis pengertian dari bis retail itu ada ini ya. Jenis. Kalau hypermarket itu apa? Oke, contohnya? Oke, benar sekali. Oke. Kemudian apa lagi ya? Ini deh. Specialty store itu apa? Oke, silakan. Oke, benar. Tepuk tangan dong buat teman kalian yang udah berhasil. Nah, kemudian itu ada unsur-unsur dari bisnis retail ya. Tadi apa aja, ada yang bisa nyebutin? Oke, silakan. Oke. Kemudian ada selanjutnya itu ada paradigma ya. Nah, paradigma ini ada yang bisa jelasin nggak? Ini ada yang ngasih contoh, ada yang bisa ngasih contoh paradigma bisnis retail tradisional? Siapa? Silakan. Oke, benar sekali itu buat teman kalian. Kita akan lanjut ke sesi pembelajaran menggunakan model pembelajaran think pair share. Jadi nanti yang pertama itu kalian itu akan saya persilahkan untuk memfikirkan secara individu. Saya akan menempelkan gambar di papan tulis. Kemudian kalian nanti memikirkan usaha ini tuh termasuk paradigma apa dan sebutkan ciri-cirinya. Nah, itu saya akan memilih 2 orang. Nah, kemudian untuk yang pair, ketika kalian sudah berhasil menjawab 2 gambar yang sudah saya tempel, nanti kalian akan membentuk kelompok kecil yang berisikan 4 sampai 5 orang. Kemudian saya akan membagikan lembar untuk kalian diskusi. Nah, kemudian yang terakhir ada share. Jadi yang terakhir itu kalian akan mempresentasikan jawaban kalian. Kalian sambil baca-baca modulnya ya. Oke, saya sudah menempelkan 2 gambar usaha. Nah, kalian itu nanti bisa analisis paradigma yang digunakan itu apa. Nah, alasannya itu apa, ciri-cirinya apa aja. Nah, kalian itu pilih salah satu. Jadi saya akan memilih 2. Yang pertama itu ada yang ini dan kedua itu ada yang ini. Oke, saya beri waktu 2 ya. Nah, terus itu kalian cari alasannya apa, terus ciri-cirinya apa. Kalian udah jawabannya belum? Oke, saya pilih 2 orang. Kok sini doang yang semangat, sini mana? Oke, pertama yang ini ya, gambar 1 ya. Coba turun dulu dong. Saya hitung 1, 2, 3. Michelle, silakan. Oke, yang pertama. Boleh maju. Oke, tepuk tangan dong kalian. Yang kedua, saya langsung hitung aja ya. 1, 2, 3. Ya. Tangan. Ini kita udah
pada sesi think per share. Nah, kan thinknya sudah. Nah, jadi kalian dipersilakan untuk membuat kelompok beranggotakan 4 sampai 5 orang. Oke, mulai dari Mbak Ukba. Oke, sesuai kelompoknya masing-masing ya. Coba dengarkan dulu di depan. Oke, jadi kalian saya beri waktu hanya 2 sampai 3 menit untuk mendiskusikan jawaban kalian. Oke, dipersilakan. Boleh. Boleh. Oh, yang bawah. Iya. Iya, pilih salah satu. Kurang 1 menit ya. Oh, udah. Oke. Oh, belum. Duduk dulu. Saya pilih aja ya, cepet-cepetan. Tangannya turun dulu. 1, 2, 3. Ya. Oke, selanjutnya. Oke, tepuk tangan dong buat teman-teman kalian. Oke, silakan duduk. Ayo teman-teman, silakan duduk dulu. Nah, jadi hari ini kan kita sudah membahas dasar bisnis retail. Nah, tadi kita menggunakan model pembelajaran itu think per share. Kemudian dari modul yang menurut kalian itu membantu kalian memahami pembelajaran ini atau? Oke, nah untuk hari ini ada penugasan yang saya bagikan di Google Classroom yang mengumpulkan pada minggu depan. Di pembelajaran hari ini itu kalian ada yang bisa nyimpulin? Oke, Fadila silakan. Oke. Oke, tepuk tangan. Oke, karena pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Untuk itu, untuk ketua kelas minta tolong dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Oke, untuk kalian yang pulang di jalan dan pembelajaran hari ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.